Tuan Sri Palatikta Ajal Pawitra dalam Sambang Pawitra 1 yang saya hormati. Tidak lupa salam takdim kita kepada nenek moyang kita, para Brahmana, para resi yang ada di Gunung Kemuncup atau Kumucup, yang semoga beliau selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya. Malam ini, siang tadi, kita perjalanan dari base camp pos pendakian Kunjorosi. Kita diberi keselamatan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas restu para leluhur dan moyang kita yang ada di Kemuncup, yang sebelumnya sudah kita buat perjanjian untuk datang kembali mengadakan acara di sini. Yang kedua, selawat dan salam semoga tetap katur kunjung dumateng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, malam ini kita mengadakan bukan jagung budaya lagi, ya, tapi ngobrol sejarah. Terkesan meniru walaupun semuanya konsepnya dari saya juga dulu-dulunya. Ngobrol sejarah kali ini kita santai. Saya harapkan ini adalah semua adalah pengurus dari acara Sambang Pawitra 1 yang tentunya nanti ada Sambang Pawitra 2, 3 dan seterusnya. Saya harapkan yang tergabung di dalam kepanitiaan, kepengurusan, mengedepankan tanggung jawab. Sekali lagi karena ini gunung, selalu membawa hal-hal yang tidak kita duga dalam perjalanan maupun di dalam tempat camp. Oleh sebab itu, nek iya ya ngomong iya, nek enggak ya ngomong enggak. Ojo dandang donekno kuntul donekno dandang. Templang cemplung koyok kodok. Itu merusak suatu komunitas. Adu domba itu. Untuk menyingkat waktu, acara malam hari ini kita buka dengan doa bersama, itu pembacaan suratul Fatihah. Kemudian yang kedua, sambutan-sambutan seperti biasa. Yang ketiga, itu pembacaan Santi Puji. Yang ketiga, ada kita ngobrol sejarah tentang menguak karena masang nang kono. Menguak misteri Gunung Kemuncup yang nama aslinya Kumucup. Paham nggih? Sekarang bahasa sekarang Kemuncup, dulunya Kumucup dalam Jawa kuno. Marilah kita berdoa bersama untuk kelancaran acara malam hari ini. Semoga betah lunggu. Biasanya ngobrol sejarah yang ngantuan. Karena apa? Karena sejarah cenderung gak kanggu. Kenapa kok gak kanggu? Karena kita bukan dari akademisi sejarah. Harus dipahami. Sejarah kita ini belajar sejarah gak kanggu sebetulnya. Tapi karena kita itu ada jiwa yang harus bertanggung jawab kepada nenek moyang. Mau nggak mau kita harus mengupas sisa-sisa reruntuhan seperti ini supaya anak cucu kita mengerti dan tidak ngawur. Sekali lagi kita tidak bukan akademi sejarah. Apapun yang kita pelajari sejarah nggak akan kanggu, nggak akan digawe wong.
Tapi intinya kita harus membuat sejarah kita sendiri sebagai tinggalan diri kita kepada anak-anak cucu kita, kepada kelompok kita. Sekarang nggak kanggo. 10 tahun pasti orang akan bicara, dulu ada acara seperti ini. Kelompok ini yang mengadakan. Orang-orangnya ini. Itu akan terkenang selalu. Apalagi nanti anak cucu kita meneruskan. Akan kesinambungan. Walaupun nggak kanggo, ya tetap kanggo. Kang Eming ngelukis. Ditumpuk. Jangan masuk nang galeri. Oh, pelukis Majapahit keturunannya Tunggeng Trabangkoro. Wah. Itu pasti kanggo. Tapi jangan berharap sejarah yang kita pelajari ini akan kita nanti dipanggil ini dari narasumber. Tidak akan seperti itu nantinya. Tapi minim kita bertekad berniat membedah, mempelajari, mengenang apa-apa yang ditinggalkan nenek moyang kita. Bisa merasakan secara takdim kita saat ini. Kita datang di sini ya seperti para resi dan ketua-ketua resi yang di sini dulu ya rempon ya koyo ngeten iki. Cuman gone siji singen pasepan-pasepan saiki ngarepe pas. Paham nggih? Terus jangan berharap bahwa yang kita pelajari sejarah ini akan kanggo. Enggak kanggo kepada orang luar. Tapi catatannya dalam tanda kutip kita harus membuat sejarah kita sendiri dalam kelompok kita ini. Maka siapa yang tidak bertanggung jawab, siapa yang cemplang-cemplung, pasti akan tereliminasi. Dan saya hanya berharap kemarin itu orang 12 yang berangkat itu sudah sukses. Soalnya di SP pertama dulu orang 11. Tak tambah situ orang sih lebih sukses. Saya alhamdulillah matur suwun sangat kehadiran kabeh kanca-kanca NPW gelem budal, kanca sab gelem budal kabeh nglumpuk tadi sak menikahi kurang lebih 25 orang tambah teman-teman Kang Lembah, Kang Eming tambah 30 wong. Terus sukses banget untuk pembukaan Sambang Pawitra Bapak nggih. Alhamdulillah matur suwun sangat kehadiran panjenengan sedaya. Ala hadina binat sholihah al-fatihah. Untuk acara yang kedua sambutan ini mestinya harus ketua pelaksana Kang Bayu. Sakjane yo harus tunjukkan jati dirimu. Tunjukkan rasa hatimu. Tunjukkan kemampuan. Ngomong saono sing penting nyambut konco-koncone. Monggo Kang Bayu. Monggo. Untuk acara selanjutnya sambutan kepada Ketua Assalamualaikum tuh nggak apa-apa. Sambang Pawitra 1 Kang Bayu Sukma Serdadu Alam harus berani bicara. Monggo. Langsung monggo. Tambahin. Satu kono melon. Oh, oke. Assalamualaikum. Beda jalur, tetap sedulur. Langsung monggo. Nah. Ini iki kedampalan. Harus belajar. Berdiri kan? Mau. Apa sih yang kita omongin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja. Petain kan. Salam satu langit, langit kita sama Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kata. Satu kata, cuma dua kata toh. I love you. Terima kasih untuk Ketua Sambang Pawitra 1 yang singkat, padat dan jelas sambutannya. Nggak perlu ulangi Andre. Ngene iki sing isin aku, pendina sapa nang basecamp kae iso sambutan. Untuk sambutannya kedua perwakilan dari semua yang ada di sini, yaitu yang pertama dari sesepuh atau perintis jelajah situs Pawitra yang sekarang gabung di kita di Sambang Pawitra 1 Sab, itu Kang Eming Sujalma dari Jawa Barat, jauh sekali. Tepuk tangan Kang Eming, monggo.
Telepon jemput mas. Langsung aja ya. Langsung. Dengaran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami Hindu. Kemudian juga pada Kung Pri ya dan semuanya sedulur Doyo Niki ingkang kula cintai. Terima kasih saya diberi kesempatan di sini utamanya karena ya pertama itu saya sudah melukis ya. Waktu JSF pertama itu sudah melukis di Tegal Todo. Tak boleh nanti kau coba di sini semua pendengar. Jadi mungkin yang disebut oleh Kang Sindu bahwa saya perintis memang saya ikut dari 1 sampai 6. Selanjutnya kita berbeda jalur ya. Kemudian ada kerinduan lagi setelah lama itu saya ikut lagi 17 sampai sekarang gitu ya. Ini bagi kehidupan kami, saya dan keluarga saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa dengan Pawitra atau kenapa orang mengatakan itu Gunung Penanggungan. Secara pribadi saya ketika yang ke-7 saya muncak itu cuma berdua dengan seorang fotografer yang sangat profesional. Dia ahli seni rupa, 600 award seluruh dunia itu dia dapatkan untuk anak-anak muridnya ya. Sampai museum Van Gogh apa ya kemana-mana berhasil segala macam 600 award seluruh dunia dia dapatkan. Saya adminnya, saya yang bikin .com-nya waktu itu karena kebetulan juga saya agak menguasai IT. Muncak yang ke-7 sama beliau, dia fotografer handal, saya mendapatkan foto galaksi. Jadi saya tuh narsis. Mungkin orang lain kalau narsis itu harus bayar 20 juta sampai 50 juta. Saya bisa gratis. Karena itu kawan baik saya. Ya, jadi belakangnya Puncak Bayangan ya. Nah, di Puncak Bayangan jam 2 malam saya difoto. Pakai tenda gitu. Kemudian terlihat galaksinya. Kemudian juga sampai di Candi Kesiman juga saya pernah jam 2 malam itu foto galaksinya keluar, kata orang-orang spiritual, wah itu pulung. Pulung itu apa ya? Rezeki. Ya memang rezeki itu foto kayak gitu jarang sekali gitu. Nah, pengalaman seperti ini saya dapatkan di Pawitra. Kemudian ada kabar ya bahwa perwara-perwara ini Kemuncup, Jamungkur, Hotel dan Taraklope itu sebenarnya pemusatan. Ini kata Pak Dedi Endato dulu ya. Kasayuan, Kasogatan, Kabuyutan, satu lagi apa? Karesian. Saya agak ini, apakah musim sudah masuk waktu itu? Jadi kemudian sudah ya. Terakhir saya dengan Pak Ismail Lutfi itu ngomongin Candi Merak itu ternyata reliefnya mirip sekali dengan yang di Sendang Duur, Lumajang gitu. Jadi itu arahnya ke ikonografi, membandingkan motif relief yang ada di Candi Merak dengan di Sendang Duur seperti itu. Jadi selain prasasti yang jelas angka tahun, kemudian huruf Jawa kunonya gitu. Hal seperti ini juga bisa misalkan di candi lain ternyata ada sesosok orang ya itu naik gajah misalkan dia. Nah, dibanding-bandingkan gitu. Itu kalau tidak ada angka tahun misalnya bisa diperkirakan di zaman apa gitu. Karena kemiripan tersebut gitu. Ini contoh yang saya dapatkan. Kemudian ini sisi pribadi sangat ketika saya turun dari puncak Penanggungan itu yang namanya tanggungan saya di kehidupan itu benar-benar turun, semakin menghilang. Anak-anakku kuliah KB, ada yang di UGM 2 itu selesai semua, dapat kerja semua. Kemudian di Parep itu dapat orang suami yang memang dibutuhkan zaman sekarang.
renewal energy gitu kan. Jadi energi terbarukan, dia paham tentang eh, tenaga surya, kemudian biohidrogen yang gitu tuh, energi biru, energi hijau, energi coklat, paham sekali gitu. Nah itu bagi saya wah luar biasa. Padahal saya sendiri kayak pengangguran gitu kan. Namanya pelukis kan ya, nggak tetap penghasilannya segala macam. Nah karena saya dari mulai satu itu sudah melukis sampai sekarang gitu kan melukis, ada apa sebenarnya di situ? Para pelukis itu hebat-hebat kawan saya itu, wah canggih-canggih, ya gaya melukisnya, hasil lukisannya hebat-hebat, keren-keren, sangat-sangat bagus. Tetapi ketika diajak ngomong sejarah ataupun presentasi dari sebuah karya, lagapan, bingung. Yang saya sedihkan tuh kawan-kawan Mojokerto itu memang ketika Procot lahir itu sudah merasa orang Majapahit kan. Tapi ketika ditanya, ini candi ini kenapa gini, nggak tahu. Nah disitulah, mohon maaf, saya paham dengan apa yang dikatakan oleh Kang Bayu tadi. Salam satu langit, langit kita sama, langit Indonesia. Jadi dalam hal ini spirit Majapahit didapat oleh orang Jawa Barat itu, no problemo kan, karena kemauan belajarnya gitu, kemauan belajarnya. Saya setiap ada candi baru, ada informasi, kemudian ya ada tenaganya untuk berangkat gitu, walaupun sudah capek sekali gitu gimana, saya usahakan datang dan saya usahakan selalu melukis. Mohon maaf Kang Sindu, sebenarnya kalau saya melukis itu mengganggu enggak gitu? Ya enggak. Takutnya tuh saya mengganggu panjenengan sedoyo gitu kan. Bukan buat kami malah senang. Gitu ya. Ya. Tapi yang paling untung saya. Enggak apa-apa. Akhirnya yang nyouting banyak gitu. Ya. Wah, Viral. viral. Ya. Ya, saya juga punya channel itu pernah sampai pengikutnya 50.000 orang. Tapi 2 tahun yang lalu saya hentikan karena ya YouTube sendiri perusahaan itu ya kalau orang yang kuat dan dapat painannya tinggi banget ya nggak capek gitu. Tapi kalau untuk pengikut sekitar 50.000 itu capek. Setiap hari update. Tiap hari bikin kayak gitu ya. Dan sebenarnya ya saya kasih tahu aja. Kalau panjenengan seneng nyoting, kemudian paham dengan, bukan paham lah, sedikit mengerti tentang apa yang ada di situs ini. Wah itu banyak sekali yang nonton ya, banyak sekali yang nonton. Nah selanjutnya kedepannya ini saya berharap ya kalau pas tempat itu saya dijawil tolong gitu, kasih tahu ya. Terima kasih Kang Sindu telah mengasih saya informasi yang sangat berharga ini, dan saya berjanji pada diri sendiri kalau memang saya ada kelebihan atau apa, saya berusaha untuk mengenang jasa-jasa semuanya ya, bukan Kang Sindu aja, semuanya. Karena saya tahu saya dibantu Kang Giri, dibantu Kang Firman, luar biasa ini semua itu tanpa pamrih ya, tanpa pamrih. Seperti tadi itu indah sekali ya, membersihkan sampah bersama-sama. Itu hal yang sangat spontan, tanpa dibuat-buat gitu. Semua akhirnya ikut membersihkan sampah. Ini luar biasa, itu bisa menular kepada yang lain. Saya terlalu panjang ngomong nanti. Ya, makanya ini ketika Pak Witra ini saya pahami gitu, saya jadi bisa banyak ngomong. Kenapa? Karena spiritnya itu seperti laduni gitu ya. Laduni itu apa sih? Bisa dengan sendirinya ya. Anugerah yang iya, karena intuisi gitu, intuisi, dan itu pun akan lahir ketika kita bisa menyetop semua keinginan. Semua keinginan kita stop, bisa nggak? Bisa. Setelah bisa itu apa? Keluar intuisi dan keluar laduninya yang sifatnya bisa dengan sendirinya. Ngomong lama kayak gini, ya seperti itulah. Gitu. Ini kalau diterus-terusin bisa terus. Jadi segitu dulu. Saya mohon maaf jika
tindakan saya, perkataan selama ini mulai dulu sampai sekarang ada yang kurang berkenan, mohon maaf sekali dimaafkan. Dan doakan bahwa kita akan sukses sama-sama ya. Kita sukses sama-sama, semuanya saja. Tambah sukses, tambah sukses, tambah sukses. Amin. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun sangat dumateng Kang Eming yang telah memberi beberapa wawasan kepada kita tentang pengalamannya di Pawitra selama ini. Semoga menjadi renungan dan jelas balik kepada kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu tembang mocopat yang akan disampaikan oleh Pak Wasupri sebagai sesepuh Sri Palatikta Acala Pawitra. Sebatang beliau ini kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena saya sudah kedinginan jadi Pak. Untuk kesan Setelah mendengar yang disampaikan oleh Kang Sidu, Kang Bayu, dan Kang ini, intinya satu. Intinya satu. Jadi kita harus terus bergerak untuk menyuarakan apa yang ada di Pawitra. Hanya itu. Entah untuk keluarga kita sendiri maupun untuk orang lain yang akan kita ajak jalan-jalan melalui Sambang Pawitra. Oleh karena itu kayaknya ini Sandi Puji itu megat tuh. Jadi mari kita ucapkan syukur kepada Sang Pencipta. Kemudian juga terima kasih kepada para leluhur kita yang ada di sini. Kita sudah diberi tempat untuk berkumpul bersama-sama. Mari kita hening sejenak. Saya yang akan mengiringi hening itu sehingga didengar oleh para leluhur dan sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Santi, Santi, sesandiha, tuti kunjung, Gusti Pangran Moho Suci, Linuhurno Asma
tinebihno ing bebendu pangayom ayuning rumentahno sing kang agung gunging katentreman yeti kabegjan ingkang sejata Maha mulya pangung senten treming kalbu tu ing sagung budi suci midangetno atur sujud panyuwun kawula asih umung agung ayem ayo rahayu rahayu Matur suwun sanget dumateng Pak Wasupi ingkang sampun nyampaikan sasanti. Mugi-mugi berkah dari Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk sekedar pemberitahuan untuk Bu Eri dan Uci supaya siap-siap menyiapkan lotre karena malam hari ini kita disupport oleh Mojar dan Salsa Odor. Di antaranya ada hadiah celana, 6 pasang sepatu, dan 4 kaos, juga 2 kursi gunung. Cuman pakai seneng-senengan aja, kayak pertanyaan. Cuman Aku langsung aja lo, Pak. harap Kan betok. catat langsung. Cuma Jo. Ini kan langsung. Untuk acara selanjutnya, saya sebagai pembina di Nagabeksi Wilwatikta dan Sri Palatikta Acala Pawitra tidak mengadakan sambutan atau tidak menyampaikan sambutan soalnya kat mangwis nyambut. Langsung saja kepada acara ngobrol sejarah. Jadi sekali lagi ngobrol sejarah di sini menguak misteri Gunung Kemuncup atau Kemuncup. Kumucup atau Kemuncup. Kenapa tempat ini kita pilih untuk Sambang Pawitra 1? Pertama, bertepatan dengan nama Kemuncup, yaitu tumbuh, menyembul, tunas, awal. Sab atau Sambang Pawitra 1 ini kita mulai di Puncak Kemuncup karena kita baru mengawali acara, yaitu Kemuncup artinya menyembul ke atas. Walaupun Kemuncup ini khusus untuk tumbuh-tumbuhan, tetap kita filosofikan kepada
diri kita sendiri di Sambang Pawitra 1. Sesuai kesepakatan semua yang ada di sini yang tergabung dalam kelompok Naga Peksi Wiratikta dan Sri Acala Tikta Pawit Acala Sri Palatikta Acala Pawitra itu adalah semua pengurus Sambang Pawitra 1. Oleh sebab itu, bedahan pertama yang akan kita lakukan nanti saya tidak akan panjang tetapi harus ada pertanyaan supaya ada interaksi, bermain pikiran sesuai dengan apa yang diangan-angankan di Puncak Kemuncup ini dengan situs yang ada di sini yang mudah-mudahan nanti bisa kita uraikan bersama karena sekali lagi saya juga seperti jenengan sedoyo otodidak mempelajari sejarah, cuman ada lebihnya sedikit, saya sedikit menguasai literasi. Itu tadi yang pertama, Kemuncup, artinya menyembul. Ini untuk filosofi Sambang Pawitra 1. Yang kedua, asal daripada bahasa Kemuncup yang sekarang adalah bahasa Jawa kuno Kumucup. Kumucup 1 artinya menyempit, mengatup. Maka tadi saya katakan ini khusus untuk bunga-bunga yang baru tumbuh atau tumbuhan yang baru tumbuh. Mengatup, menyempit. Yang paling menarik dari Kumucup adalah arti yang kedua, yaitu menyerang, menggempur, menyergap. Tentunya ini orientasinya kepada pertempuran atau menghadapi musuh. Apa korelasinya dengan Kemuncup dengan relief Panji Gajah atau Gajah Panji ini? Di tempat ini ditemukan literasi atau prasasti angka tahun yaitu 330 yang depannya patah. Yang pastinya di situ adalah 1. Berarti 1330 Saka atau 1330 Saka. Kalau dimasaikan ditambah 78 menjadi 1408 Masehi. Di dalam tahun itu di kerajaan Majapahit bertepatan dengan pemerintahan Sri Wikramawardhana, raja yang kelima Majapahit. Kita akan kembali kepada cerita para raton. Di mana tahun itu yang ditemukan di situs Gajah Panji ini adalah 2 tahun selesainya pertempuran Paregreg atau perang Paregreg, yaitu antara Sri Wikramawardhana yang ada di Majapahit Barat, Istana Barat, dengan Bre Wirabumi yang ada di Istana Timur. Sekarang kita coba untuk membaca relief Gajah Panji yang kemarin tanpa sengaja sudah saya uraikan di video yang pertama di Kungpri, dengan seorang yang diduga Panji, sebetulnya itu entah pakai helm atau potongan rambut, yang jelas di situ adalah kesatria dengan membawa keris di pinggang, dengan mengendarai gajah dan menoleh ke belakang dengan wajah yang tegang. Di sini kita artikan dugaannya sebagai pemimpin pertempuran. Dugaan yang otentik kalau 1408 itu adalah setelah perang Paregreg, sedangkan angka tahun yang di bangunan itu umumnya adalah peresmian bangunan. Karena tidak ditemukan atau belum ditemukan angka tahun yang lain atau angka tahun lagi, 1330 Saka adalah 2 tahun setelah pertempuran Paregreg.
tahu di sebelah kita adalah Gunung Gajah Mungkur yang di situ dinentukan kepada Raden Gajah. Maka untuk sementara kita asumsikan, kita duga bahwa yang menunggang gajah adalah seorang Raden Gajah yang memimpin pertempuran Paredek di tahun 1406 Masehi melawan Wirabumi. Maka asumsi selanjutnya, para resi yang menyaksikan pertempuran itu mengabadikan sosok Raden Gajah ini kepada relief yang ada di sini. Seandainya ini, kalau jenengan teliti relief-relief yang lain, ada bendera yang besar, ada kaki-kaki dengan relief-relief yang ada di penanggungan, itu di belakangnya pastinya di relief sini yang candinya akan besar ke sana, itu adalah jajaran pasukannya siap tempur. Maka nama Kumucup itu sudah match dengan keadaan relief yang digada yang seorang kesatria yang memimpin pasukan dengan pertempuran yang telah terjadi di tahun 1401 Masehi sampai 1406, yaitu yang dipimpin terakhir Bresnarapati Anggabaya Raden Gajah. Ini sangat menarik sekali bagi Kemuncup yang berdekatan dengan Gajah Mungkur, yang di mana Gajah Mungkur adalah neptunya memang tetap kepada Raden Gajah. Maka masyarakat di sini tetap masyarakat Madura, karena Raden Gajah adalah seorang senopati yang berasal dari Pulau Madura. Maka mulai dari Jedong sampai ke timur ke kaki Gunung Prau itu warga Madura. Karena sudah pendalungan dengan Jawa, maka bahasanya Madura dan Jawa. Kemarin tidak sengaja saya di rumah ngobrol sama teman yang berasal dari Sumeneb. Ternyata punden yang di sana folklornya di Madura yang pertama kali menamakan nama Madura adalah yang namanya seorang putri bernama Mbah Lipa. Mbah Lipa kan kita tahu bahwa di Gajah Mungkur ada makam Mbah Khalifah. Jadi cikal bakal yang di sana dan yang di sini yang membabat suku Madura yang pertama kali adalah Mbah Lipa. Jadi sekali lagi itu asumsi yang pertama, dugaan yang pertama bahwa Panji Gajah adalah kita menentukan untuk kita, yaitu Raden Gajah yang memimpin pertempuran dengan Wirabumi. Walhasil di dalam Pararaton dijadikan Wirabumi dikepenggal kepalanya. Kemudian cerita runtutnya di tahun 1433 Masehi Raden Gajah dituduh oleh Prabu Istri atau Suhita Kencana Wungu sebagai pembunuh Wirabumi kakeknya. Padahal saat itu Raden Gajah sendiri adalah senopati atau panglima perang dari ayahnya Suhita. Ini polemik masalah internal keluarga sebetulnya di pertempuran Parekrut itu dengan pertempuran Raden Gajah. Maka Raden Gajah dibuang dari kerajaan menjadi diungkurno teko istana menjadi Gajah Mungkur. Maka desa-desa suku Madura yang di sana masih tetap meninggikan Raden Gajah seperti di desa Manduro Manggung Gajah, Manduro Manggung Gajah 1, Manggung Gajah 2. Itu semuanya pengikut sisa-sisa dari Anggabaya Raden Gajah. Kemudian asumsi yang kedua yang agak jauh, 1408 kita akan mundur kepada tahun 1359, di mana rombongan besar Hayam Wuruk yang melewati Kunjoro Wesi dengan menaiki gajah itu berjalan di kerumunan warga, termasuk para resi yang ada di Pawitra. Kemungkinan saat itu ya bukan, karena kita tidak menangi zaman itu. Kemungkinan para resi juga menyaksikan rombongan itu di bawah dengan Gajah Mada yang mengendarai gajah. Di situ yang sering saya utarakan, sampun niral neng enjing, atihan ikanang rata sampun adan, mangkat angulwan ijong ning acala, mahawan saka margadamu prapiam gil. Di
sini yang kita garis bawahi tentang seseorang, entah itu kita asumsikan Hayam Wuruk atau Gajah Mada yang memimpin pasukan besar Desa Warnana saat itu menunggang gajah, memimpin barisan untuk pulang ke keraton. Tadi tetap di sini ada relief pasukan, rombongan yang besar. Dengan vis yang menoleh ke belakang seperti ini adalah kode untuk mengontrol pasukan yang ada di belakang untuk memberi aba-aba. Tetapi tidak dikatakan saat itu Gajah Mada maupun Hayam Wuruk menyelipkan keris. Karena terjadinya lebih lama daripada peristiwa Raden Gajah dengan pertempuran Paregrek, maka asumsi yang pertama tadi itu akan lebih akurat karena selisih 2 tahun. Yang Hayam Wuruk perjalanan Desa Warnana dari Belahan menuju ke Japan di sekarang Bangsal itu akan lebih panjang waktunya. Ya cukup itu saja yang bisa disampaikan. Saya harap ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa kita ulas bersama supaya interaksi kita atau Sambang Pawitra 1 ini tidak terlalu singkat. Mengingat ini adalah janji prasetya kita untuk terus melestarikan Sambang Pawitra sebagai uri-uri tinggalan nenek moyang kita di Pawitra. Jangan sampai berhenti. Tetap semboyan saya masih wong telu wong limo nek wis wayahe acara tetap budal. Tetapi saya berharap kepada panjenengan sedaya kalau sudah ikut di dalam grup pendaki ritual Naga Beksi Wilwatikta dan Sri Palatikta Acala Pawitra, yaitu yang menangani Sambang Pawitra. Gelem gak gelem, nek gak gelem yo munduro. Keluar teko grup. Nek gelem ayo bareng-bareng kali kula bersama-sama teman-teman untuk tetap melestarikan Sambang Pawitra selanjutnya. Untuk mengedukasi kepada teman-teman kita tentang pendakian, tentang kesejarahan, tentang cerita-cerita rakyat, terutama seperti kemarin sampah koyo ngono. Sopo sing gak miris yo? Sopo sing gak ngeri? Dari kemarin wis kula gaceri kangane. Ini murni kesalahan dari orang-orang yang jualan, dari warga. Begitu 1.500 brimob naik, orang jualan dari bawah ke atas sampai gak diwadahi. Ya, tapi ada hikmahnya. Alhamdulillah kita bisa berdharma, beramal soleh, membersihkan sampah. Muka-muka tadi amalan ikan saya. Amin. Dalam pembelajaran Naga Beksi Wilwatikta, pahala itu aja ngenteni dibayar do akhirat. Kena diurupno rezeki nang donya. Contohnya ngeten. Ya jok sampai terjadi, tapi ya sering terjadi ya nang kula dhewe. Lek ana kepepet rezeki seret. Pahala sampean nek teko Gusti Allah kono pahala kena sampean urupno. Ambek jalani rezeki, buka rezeki. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah ketika ada seorang 3 yang tersesat di dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dan tidak bisa keluar. Mereka satu persatu bertawasul dengan perbuatannya. Ya Allah, kula iki ngekai wong ngemis mangan. Nek niku enten pahala, sae dugi panjenengan teng kula tolong jenengan bukaaken gua niki. Buka siji krek. Yang kedua, yang ketiga juga bertawasul dengan perbuatan baiknya. Kalau ada pahala diurupno rezeki. Akhirnya ketiga itu berdoa dijawab gitu, pintu gua itu membuka dan mereka bisa keluar. Jadi pahala dosa dan pahala itu tidak harus nunggu di akhirat. Di dunia pahala baik itu bisa kita urut ketika kita kepepet misalnya anak sakit. Yang anak sekolah sakit, nggak sakit, kalau ingin ya Allah.